Baru saja aku memarkir mobil mewah impianku, adik iparku yang belum punya SIM nekat mencurinya dan menabrak orang hingga koma. Tapi yang lebih gila, di kantor polisi, ibu mertuaku malah menunjuk mukaku dan berteriak, "Ini semua salahmu karena beli mobil yang terlalu kencang." Aku dipaksa menjual rumah warisan untuk ganti rugi. Aku hanya diam dan mengangguk. Karena mereka tidak tahu, aku sedang menyiapkan jebakan yang akan membuat mereka kehilangan segalanya dalam 2 hari. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara mesin mobil yang halus terdengar begitu menenangkan bagi Sinta saat ia memarkirkan kendaraan barunya di halaman rumah mertua. Mobil jenis SUV kompak itu terlihat gagah namun tetap elegan, hasil dari kerja kerasnya menyisihkan gaji dan bonus tahunan selama 3 tahun terakhir. Sinta mengelus setir kemudi dengan perasaan puas yang membuncah di dada. Ia teringat bagaimana setiap pagi ia harus berdesakan di kereta atau menunggu ojek daring di bawah terik matahari. Kini, ia memiliki ruang pribadinya sendiri, sebuah pencapaian yang baginya sangat berarti. Ia merapikan jilbabnya sejenak di kaca spion tengah, memastikan penampilannya rapi sebelum turun menghadapi dinamika keluarga suaminya yang tidak pernah sederhana. Ricky, suaminya, sudah menunggu di teras. Pria itu tersenyum lebar menyambut kedatangan istrinya, meskipun Sinta bisa menangkap guratan kecemasan tipis di wajah Ricky. Mereka memang berjanji untuk makan siang bersama di rumah Ibu Tari hari ini. Sinta turun dari mobil, memastikan pintu terkunci rapat, dan menekan tombol kunci di remotenya. Bunyi, bip, 2 kali menjadi penanda bahwa aset berharganya sudah aman. Namun, rasa aman itu tidak bertahan lama ketika pintu depan rumah terbuka lebar dan sosok Intan muncul dengan mata berbinar-binar menatap mobil baru Sinta. Intan, adik ipar Sinta yang baru lulus SMA dan sedang menikmati masa menganggurnya, langsung berlari kecil menghampiri. Tanpa menyapa Sinta terlebih dahulu, gadis itu langsung mengelilingi mobil, menyentuh bodi mobil yang masih mengkilap, dan mengintip ke dalam lewat kaca jendela. Sinta hanya tersenyum tipis, mencoba memaklumi antusiasme anak muda itu. Sinta berjalan mendekati Ricky dan menyalami tangan suaminya. Lalu mereka berdua melangkah masuk ke dalam rumah di mana Ibu Tari sudah duduk menunggu di ruang tengah. Suasana di dalam rumah terasa cukup hangat awalnya. Ibu Tari menyambut dengan pertanyaan basa-basi tentang pekerjaan Sinta. Namun, fokus pembicaraan segera bergeser ketika Intan masuk ke dalam rumah dengan napas terengah karena kegirangan. Intan langsung duduk di sebelah ibunya dan menunjuk ke arah luar. Intan berkata dengan suara manja yang dibuat-buat, bahwa mobil baru Sinta sangat keren dan cocok sekali untuk dipakai jalan-jalan sore ini. Sinta yang sedang meminum teh manis buatan asisten rumah tangga tersedak pelan. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Intan tanpa ragu langsung meminta kunci mobil kepada Sinta. Ia berkata bahwa teman-teman gengnya sudah menunggu di kafe pusat kota, dan ia ingin pamer sedikit. Sinta meletakkan cangkir tehnya perlahan. Dengan nada suara yang lembut namun tegas, Sinta menolak permintaan itu. Ia menjelaskan bahwa mobil itu masih dalam masa inren dan asuransinya baru saja aktif atas nama Sinta pribadi. Selain itu, alasan yang paling utama adalah Intan belum memiliki surat izin mengemudi. Sinta mengingatkan bahwa terakhir kali Intan belajar menyetir dengan mobil Ricky, ia hampir menyerempet pagar tetangga. Wajah Intan yang tadinya cerah seketika berubah masam. Bibirnya mengerucut dan ia mulai merengek kepada Ibu Tari. Ia mengadu bahwa Sinta pelit dan tidak mau berbagi kebahagiaan dengan saudara sendiri. Intan berdalih bahwa ia sudah lancar menyetir karena sering diajari oleh teman prianya, meskipun Sinta tahu betul itu hanya bualan belaka. Ricky mencoba menengahi dengan mengatakan bahwa nanti ia yang akan mengantar Intan jika memang perlu, tetapi Intan menolak mentah-mentah. Ia ingin menyetir sendiri agar terlihat keren di depan teman-temannya. Ibu Tari yang sejak tadi dia mendengarkan, kini mulai angkat bicara. Seperti pola yang sudah berulang kali terjadi, Ibu Tari selalu memihak anak bungsunya. Dengan nada menyindir, Ibu Tari berkata kepada Sinta bahwa seharusnya sesama keluarga tidak boleh hitung-hitungan. Menurut Ibu Tari, mobil itu hanyalah benda mati yang tidak akan rusak hanya karena dipakai sebentar keliling kota. Ibu Tari menuduh Sinta terlalu kikir dan sombong, karena merasa membeli mobil itu dengan uang sendiri. Kalimat itu melukai hati Sinta, mengingat betapa ia selalu berusaha membantu keuangan keluarga mertuanya, namun ia tetap berusaha menjaga sopan santunnya. Sinta menarik napas panjang, mencoba meredam emosi yang mulai naik. Ia menatap Ibu Tari dan menjelaskan kembali dengan logika yang masuk akal. Ini bukan masalah pelit atau tidak, melainkan masalah keselamatan dan hukum. Mengizinkan seseorang yang tidak memiliki SIM untuk mengendarai mobil di jalan raya
adalah tindakan ilegal dan berbahaya. Jika terjadi apa-apa, Sinta sebagai pemilik mobil akan ikut terseret masalah hukum. Sinta menegaskan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun, apalagi ini mobil baru yang belum genap seminggu ia miliki. Sinta meminta pengertian Ibu Tari untuk tidak memaksakan kehendak yang melanggar aturan. Namun, penjelasan logis Sinta justru dianggap sebagai pembangkangan oleh Ibu Tari. Nada bicara Ibu Tari mulai meninggi. Ia mengungkit-ungkit jasa-jasanya sebagai ibu mertua dan menuduh Sinta sebagai menantu yang tidak tahu berterima kasih. Ibu Tari berkata bahwa jika Sinta menganggap Intan sebagai adik kandung sendiri, Sinta pasti akan memberikan kunci itu tanpa banyak alasan. Intan yang merasa mendapat dukungan penuh semakin menjadi-jadi. Ia mulai menangis histeris, berteriak bahwa Sinta jahat dan ingin melihatnya malu di depan teman-temannya yang rata-rata sudah membawa mobil sendiri. Ricky tampak serba salah. Ia memandang Sinta dengan tatapan memohon, seolah meminta Sinta untuk mengalah saja demi ketenangan rumah. Namun kali ini Sinta bergeming. Ia tahu jika ia mengalah sekarang, Intan tidak akan pernah belajar tentang batasan dan tanggung jawab. Sinta menggeleng pelan kepada Ricky, memberi isyarat bahwa keputusannya sudah bulat. Sinta berkata kepada Intan bahwa ia boleh meminjam mobil itu kapan saja asalkan Intan sudah membuat SIM dan lulus tes mengemudi dengan benar. Sebelum syarat itu terpenuhi, kunci mobil akan tetap berada di tangan Sinta. Makan siang hari itu berubah menjadi ajang perang dingin. Denting sendok dan garpu beradu dengan piring dalam keheningan yang mencekam. Intan mogok makan dan memilih masuk ke kamarnya sambil membanting pintu. Ibu Tari makan dengan wajah cemberut dan sesekali melontarkan sindiran pedas tentang orang kaya baru yang lupa daratan. Sinta berusaha menulikan telinganya dan tetap menghabiskan makanannya demi menghormati tuan rumah. Ia sudah kebal dengan sikap manipulatif mertuanya, meskipun rasa sakit di hatinya tetap ada. Setelah makan siang, Sinta permisi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu karena waktu salat zuhur sudah masuk. Ia meletakkan tas tangannya yang berisi dompet dan kunci mobil di atas meja bufet di ruang tengah, tepat di samping tempat Ricky duduk menonton televisi. Sinta berpikir tempat itu aman karena ada suaminya di sana. Ia masuk ke kamar mandi, membersihkan diri, dan melaksanakan salat dengan khusyuk, mencoba mencari ketenangan di tengah badai emosi yang baru saja terjadi. Dalam doanya, ia memohon kesabaran lebih untuk menghadapi ujian rumah tangga ini. Tanpa Sinta sadari, di ruang tengah terjadi sebuah persekongkolan diam-diam. Saat Ricky lengah karena fokus pada ponselnya, Ibu Tari dengan gerakan cepat mengambil kunci mobil Sinta dari dalam tas yang sedikit terbuka. Ibu Tari berjalan mengendap-endap menuju kamar Intan. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu belakang dibuka dan ditutup dengan pelan. Suara mesin mobil yang dinyalakan di kejauhan tidak terdengar oleh Sinta yang sedang bersujud, maupun Ricky yang volume televisinya cukup keras. Kejahatan kecil itu terjadi begitu mulus, didasari oleh rasa sayang yang salah tempat dan ego untuk menundukkan menantu yang dianggap pembangkang. Selesai salat, Sinta merasa lebih segar. Ia melipat mukenanya dan keluar dari kamar tamu yang dijadikan tempat salat. Ia berniat mengajak Ricky pulang karena suasana di rumah itu sudah sangat tidak nyaman. Sinta berjalan menuju meja bufet untuk mengambil tasnya. Namun, saat tangannya merogoh ke dalam tas, keningnya berkerut. Ia tidak merasakan bentuk kunci mobil yang khas dengan gantungan kulitnya. Sinta membongkar isi tasnya, mengeluarkan dompet, tisu, dan peralatan kosmetik sederhananya. Tetapi kunci itu tidak ada. Jantungnya mulai berdegup kencang. Firasat buruk mulai menjalar dari tengkuk hingga ke ujung kakinya. Kepanikan mulai menyergap Sinta. Ia memeriksa kolong meja, sela-sela sofa, hingga ke lantai di sekitar bufet, berharap kunci itu hanya terjatuh. Namun nihil. Ia menoleh ke arah Ricky yang masih asyik dengan ponselnya dan bertanya dengan suara bergetar, apakah Ricky melihat kunci mobilnya. Ricky mendongak dengan wajah bingung. Ia menjawab bahwa ia tidak menyentuh tas Sinta sama sekali dan tidak tahu menahu soal kunci itu. Jawaban Ricky membuat Sinta semakin cemas. Ia tahu persis ia meletakkan kunci itu di sana sebelum masuk ke kamar mandi. Sinta berlari ke arah jendela depan dan menyibakkan tirai. Matanya terbelalak. Halaman depan kosong. Mobil SUV kesayangannya yang baru saja ia parkir 1 jam yang lalu sudah tidak ada di tempatnya. Lutut Sinta terasa lemas. Ia berbalik dan menatap Ricky dengan tatapan horor. Sinta berteriak bahwa mobilnya hilang. Ricky yang kaget langsung melompat dari sofa dan ikut melihat keluar jendela. Wajah Ricky pucat pasi melihat halaman yang kosong. Namun, sebelum mereka sempat berpikir tentang pencuri, Ibu Tari keluar dari dapur dengan wajah yang sangat santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Sinta langsung menodong Ibu Tari dengan pertanyaan tentang keberadaan mobilnya. Dengan enteng, Ibu Tari menjawab bahwa mobil itu dibawa oleh Intan.
Ibu Tari berkata bahwa ia yang memberikan kuncinya kepada Intan karena kasihan melihat anaknya menangis. Menurut Ibu Tari, Intan hanya akan memakainya sebentar untuk menemui teman-temannya di kafe yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ibu Tari meminta Sinta untuk tidak berlebihan dan tidak pelit kepada adik ipar sendiri. Ia bahkan menambahkan bahwa Sinta harusnya bangga mobilnya bisa membuat Intan senang. Darah Sinta mendidih mendengar pengakuan itu. Ia tidak habis pikir bagaimana seorang ibu bisa mengajarkan anaknya untuk mencuri dan melanggar hukum. Sinta marah besar. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya di hadapan mertuanya. Ia berkata bahwa ini bukan soal pelit, tapi soal keselamatan nyawa. Intan tidak punya SIM, tidak punya pengalaman menyetir mobil besar di jalan raya yang padat, dan emosinya masih labil. Sinta menegaskan bahwa apa yang dilakukan Ibu Tari adalah tindakan kriminal, mengambil kunci tanpa izin pemiliknya. Ricky mencoba menenangkan Sinta, tetapi Sinta menepis tangan suaminya. Ia segera mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi nomor Intan. Terdengar nada sambung, tetapi tidak diangkat. Sinta mencoba lagi dan lagi, namun hasilnya sama. Kali ketiga, nomor Intan sudah tidak aktif. Kecemasan Sinta berubah menjadi ketakutan yang nyata. Bayangan buruk tentang kecelakaan lalu lintas mulai menghantui pikirannya. Ia membayangkan mobil barunya yang besar itu dikendalikan oleh tangan amatir Intan di tengah lalu lintas kota yang semrawut. Ibu Tari yang melihat kepanikan Sinta justru mencibir. Ia menuduh Sinta menyumpahi Intan yang tidak-tidak. Ibu Tari berkata bahwa Sinta terlalu paranoid dan tidak percaya pada kemampuan Intan. Ibu Tari dengan yakin mengatakan bahwa Intan pasti baik-baik saja dan akan pulang membawa mobil itu tanpa lecet sedikitpun. Ibu Tari bahkan menyuruh Sinta duduk dan makan buah yang baru dikupasnya, seolah Sinta adalah anak kecil yang sedang merajuk karena mainannya dipinjam. Sikap santai Ibu Tari yang meremehkan situasi membuat Sinta muak. Sinta tidak bisa tinggal diam. Ia mendesak Ricky untuk segera mengeluarkan motor lama yang ada di garasi. Ia ingin menyusul Intan ke kafe yang disebutkan Ibu Tari. Sinta merasa bertanggung jawab penuh atas mobil itu dan keselamatan siapapun yang ada di jalan. Jika polisi menghentikan Intan, Sinta lah yang harus menghadapi proses hukumnya. Namun, baru saja Ricky hendak mengambil kunci motor, ponsel Ricky di atas meja berdering nyaring. Layar ponsel menunjukkan panggilan dari nomor tak dikenal, sebuah nomor telepon rumah lokal. Suasana ruangan mendadak hening. Dering telepon itu terdengar seperti sirene bahaya di telinga Sinta. Ricky mengangkat telepon itu dengan ragu-ragu, mengaktifkan mode pengeras suara agar Sinta bisa mendengar. Suara berat seorang pria di ujung telepon memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari unit lalu lintas. Petugas itu menanyakan apakah benar ini nomor keluarga dari pemilik kendaraan dengan nomor polisi sekian, yang dikemudikan oleh seorang perempuan bernama Intan. Jantung Sinta seakan berhenti berdetak saat mendengar nama dan plat nomor mobilnya disebut. Petugas polisi itu menyampaikan kabar yang menjadi mimpi buruk Sinta. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil tersebut di jalan protokol utama, sekitar 5 km dari rumah Ibu Tari. Pengemudi mobil, Intan, kehilangan kendali saat memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan menabrak seorang pengendara sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah. Petugas itu mengatakan dengan nada serius bahwa korban pengendara motor terpental jauh, dan saat ini sedang dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Mobil Sinta sendiri mengalami kerusakan parah di bagian depan setelah menghantam tiang listrik pasca menabrak korban. Sinta menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan tertahan. Air matanya langsung tumpah. Bukan karena mobilnya yang hancur, tapi karena ada nyawa orang lain yang kini terancam melayang akibat kelalaian keluarganya. Bayangan tentang keluarga korban yang menanti di rumah membuat perut Sinta mual. Sementara itu, Ibu Tari yang mendengar berita itu langsung berteriak histeris, bukan menanyakan korban, melainkan menanyakan kondisi Intan. "Anakku, bagaimana anakku? Jangan tangkap anakku," teriaknya sambil mengguncang lengan Ricky. Polisi menjelaskan bahwa Intan saat ini diamankan di kantor polisi unit kecelakaan lalu lintas. Intan hanya mengalami syok berat dan luka-luka lecet ringan, karena sistem keamanan mobil yang canggih melindungi pengemudi. Namun, polisi menegaskan bahwa ini adalah kasus serius karena melibatkan korban kritis dan pengemudi yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi. Polisi meminta wali atau keluarga pemilik mobil untuk segera datang ke kantor polisi guna proses pemeriksaan lebih lanjut dan pertanggungjawaban. Sambungan telepon terputus. Ruang tengah itu kini dipenuhi oleh suara tangisan Ibu Tari yang meratapi nasib anaknya. Ia mulai menyalahkan Sinta lagi, berteriak bahwa ini semua salah Sinta yang membeli mobil terlalu besar sehingga susah dikendalikan, atau salah mobilnya yang remnya blong. Logika Ibu Tari sudah tertutup oleh ego pembelaan diri.
Ia tidak mau mengakui bahwa dialah yang memberikan kunci maut itu kepada Intan. Ricky terduduk lemas di sofa, wajahnya pucat, bingung harus berbuat apa. Sinta menghapus air matanya dengan kasar. Kesedihan di wajahnya perlahan berganti menjadi ekspresi dingin dan tegas. Tidak ada waktu untuk berdebat dengan orang yang tidak waras. Ia harus menghadapi kenyataan ini. Ia mengambil tasnya, menatap Ricky dan Ibu Tari dengan tajam. Sinta berkata bahwa mereka harus ke kantor polisi sekarang juga. Ia tidak menunggu jawaban mereka, langsung berjalan keluar menuju gerbang, memesan taksi daring karena Ricky masih terlalu syok untuk menyetir motor. Di dalam taksi menuju kantor polisi, Ibu Tari tidak henti-hentinya meracau. Ia mulai menyusun skenario bohong. Ia memaksa Sinta untuk mengakui kepada polisi bahwa Sinta lah yang menyuruh Intan membawa mobil itu untuk membelikan sesuatu yang mendesak. Ibu Tari beralasan bahwa jika Sinta mengaku menyuruh, maka hukuman Intan akan lebih ringan karena dianggap menjalankan perintah pemilik. Ibu Tari menekan Sinta dengan dalih menjaga nama baik keluarga dan masa depan Intan yang masih panjang. Ia bahkan mengancam jika Sinta tidak mau bekerja sama, Sinta akan dianggap menantu durhaka yang ingin menghancurkan hidup adik iparnya. Sinta hanya diam memandang jalanan lewat jendela taksi. Telinganya mendengar semua racauan itu, tapi hatinya sudah membeku. Ia teringat wajah korban yang tidak ia kenal, keluarga yang mungkin sedang menunggu kabar di rumah sakit. Permintaan Ibu Tari sangat jahat. Meminta Sinta berbohong demi melindungi pelaku kriminal dan mengabaikan penderitaan korban. Sinta memejamkan mata, mengumpulkan sisa-sisa kesabaran. Di kepalanya, sebuah rencana mulai tersusun. Rencana untuk menegakkan keadilan, meskipun itu berarti ia harus melawan keluarga suaminya sendiri. Ia tidak akan membiarkan ketidakadilan ini berlalu begitu saja. Sesampainya di kantor polisi nanti, ia akan membiarkan hukum bekerja sebagaimana mestinya, tanpa ada satu kebohongan pun yang keluar dari mulutnya. Aroma khas kantor polisi yang merupakan campuran antara bau kertas arsip tua, kopi dingin, dan sisa asap rokok menyambut kedatangan Sinta, Ricky, dan Ibu Tari. Suasana di dalam ruangan itu sibuk namun terasa menekan. Beberapa petugas berseragam coklat tampak lalu lalang membawa berkas, sementara suara ketikan mesin tik dan keyboard komputer bersahutan mengisi kesunyian yang mencekam di antara mereka bertiga. Sinta melangkah dengan kaki yang terasa berat. Sementara Ibu Tari terus saja menggumamkan doa-doa yang terdengar lebih seperti mantra penolak bala untuk dirinya sendiri dan anaknya, bukan doa tulus untuk keselamatan korban kecelakaan. Ricky berjalan di belakang mereka dengan kepala tertunduk, seolah ingin menyembunyikan wajahnya dari tatapan orang-orang. Seorang petugas polisi dengan pangkat balok di bahunya menghampiri mereka setelah Sinta melapor di meja piket. Petugas itu memperkenalkan diri sebagai inspektur yang menangani kasus kecelakaan ini. Wajahnya tegas, tanpa senyum, menyiratkan bahwa masalah yang sedang dihadapi bukanlah masalah sepele. Inspektur itu mengajak mereka untuk melihat kondisi kendaraan terlebih dahulu, sebelum mempertemukan mereka dengan Intan. Sinta mengangguk pelan, menyiapkan mentalnya untuk melihat apa yang tersisa dari hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Mereka digiring menuju area parkir belakang tempat barang bukti kecelakaan disimpan. Pemandangan di halaman belakang itu membuat napas Sinta tercekat. Di antara deretan motor dan mobil rongsokan lainnya, mobil SUV miliknya teronggok menyedihkan. Bagian depan mobil itu hancur total. Kap mesinnya melengkung ke atas seperti kertas yang diremas. Kaca depan pecah berkeping-keping menyisakan lubang menganga, dan bumper depannya sudah tidak berbentuk lagi. Sinta mendekat dengan tangan gemetar, menyentuh bodi samping mobil yang masih mulus, kontras dengan kehancuran di bagian depan. Ia bisa membayangkan seberapa kencang benturan yang terjadi, hingga mobil yang didesain kokoh itu bisa remuk sedemikian rupa. Hatinya perih, bukan hanya karena kerugian materi, tapi karena benda ini menjadi saksi bisu kebodohan dan arogansi yang mencelakai orang lain. Ibu Tari yang melihat kondisi mobil itu justru bereaksi di luar dugaan. Bukannya prihatin, ia malah berdecak kesal sambil menyalahkan kualitas mobil. Ia berkomentar dengan nada tinggi bahwa mobil Sinta ternyata ringkih, seperti kaleng kerupuk, karena baru menabrak sekali saja sudah hancur begini. Ibu Tari bersikeras bahwa jika mobil itu kualitasnya bagus, pasti tidak akan rusak parah dan Intan tidak akan syok. Sinta menatap mertuanya dengan pandangan tidak percaya. Bagaimana mungkin di saat seperti ini, yang dipikirkan Ibu Tari masih soal menyalahkan benda mati dan membela diri? Inspektur polisi yang mendengar celotehan Ibu Tari hanya menggelengkan kepala, mencatat sikap keluarga pelaku dalam ingatannya. Setelah melihat barang bukti, mereka dibawa kembali ke dalam ruangan penyidik. Di sana, duduk di sebuah kursi panjang besi, terlihat sosok Intan. Gadis itu tampak berantakan. Jilbab instan yang dipakainya miring, wajahnya sembab, dan ada beberapa plester luka di lengan serta keningnya. Begitu melihat Ibu Tari masuk, tangis Intan pecah seketika.
Ia meraung keras, suaranya menggema memenuhi ruangan sempit itu, seolah-olah ia adalah korban penganiayaan yang baru saja diselamatkan. Ibu Tari langsung berlari memeluk anaknya. Keduanya menangis bersahutan dalam drama yang memuakan bagi siapapun yang melihatnya dengan akal sehat. Sinta berdiri mematung di dekat pintu, memperhatikan interaksi itu dengan tatapan dingin. Ia melihat tidak ada guratan penyesalan di mata Intan. Tangisan itu adalah tangisan ketakutan. Tangisan anak manja yang sadar mainannya rusak dan takut dimarahi, bukan tangisan rasa bersalah karena telah melukai orang lain. Benar saja, di sela-sela isak tangisnya, kalimat pertama yang keluar dari mulut Intan bukanlah pertanyaan tentang kondisi korban yang ia tabrak, melainkan keluhan tentang betapa sakit kakinya terbentur dashboard dan betapa takutnya ia dibentak oleh polisi tadi. Intan merengek minta pulang saat itu juga karena ia lapar dan ingin tidur di kasurnya yang empuk. Inspektur polisi berdeham keras, menghentikan drama ibu dan anak itu. Ia mempersilakan Sinta dan Ricky duduk di hadapannya. Inspektur itu membuka berkas laporan dan mulai membacakan kronologi kejadian berdasarkan saksi mata dan rekaman CCTV lalu lintas. Fakta-fakta yang diungkapkan polisi membuat darah Sinta berdesir ngeri. Intan diketahui memacu kendaraan dengan kecepatan di atas 80 km per jam di jalan dalam kota yang ramai. Ia mencoba menyalip angkot dari sisi kiri, namun gagal menguasai kemudi saat ada motor yang berhenti di lampu merah di depannya. Tanpa sempat menginjak rem, mobil itu menghantam motor korban dengan telak. Korban terpental sejauh 10 meter dan helmnya terlepas akibat benturan keras. Polisi menegaskan bahwa ini adalah kelalaian berat. Ditambah lagi, Intan tidak memiliki surat izin mengemudi, yang artinya ia tidak memiliki kompetensi legal untuk berada di balik kemudi. Pasal yang akan dikenakan berlapis, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara. Mendengar kata penjara, tangis Intan semakin menjadi-jadi. Ia berteriak histeris memanggil ibunya. Ibu Tari yang mendengar ancaman itu langsung berdiri, menunjuk-nunjuk polisi dengan tidak sopan. Ia berteriak bahwa anaknya masih kecil, baru lulus sekolah, dan tidak mungkin berniat jahat. Ibu Tari menuduh polisi melebih-lebihkan masalah hanya untuk memeras uang mereka. Ricky tampak semakin menciut di kursinya. Ia tidak berani menatap mata polisi maupun istrinya. Sebagai kepala keluarga, ia gagal total dalam mengendalikan situasi. Sinta lah yang akhirnya angkat bicara. Dengan suara tenang namun berwibawa, ia bertanya kepada polisi mengenai kondisi korban saat ini. Polisi menjelaskan bahwa korban masih di ruang operasi, mengalami pendarahan otak dan patah tulang rusuk. Kondisinya sangat kritis dan dokter belum bisa menjamin keselamatan nyawanya. Jika korban meninggal dunia, maka pasal yang dikenakan kepada Intan akan berubah menjadi lebih berat. Informasi itu menghantam Sinta dengan telak. Rasa bersalah karena memiliki mobil itu kembali menyeruak. Meskipun logika Sinta tahu ia tidak salah. Sinta memejamkan mata sejenak, mengirimkan doa tulus untuk keselamatan korban yang tidak ia kenal itu. Di sudut ruangan, Ibu Tari mulai berbisik-bisik kepada Intan, menenangkan anaknya dengan janji-janji manis bahwa ia akan membereskan semuanya. Sinta bisa menangkap gelagat licik dari sorot mata Ibu Tari. Sinta tahu, badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Bukan badai hukum, melainkan badai manipulasi dari keluarganya sendiri yang akan mencoba menyeret Sinta ke dalam lubang kehancuran demi menyelamatkan Intan. Suasana di ruang penyidik sedikit mereda setelah polisi memberikan waktu bagi keluarga untuk berdiskusi sejenak sebelum berita acara pemeriksaan, BAP, resmi dibuat. Polisi meninggalkan mereka berempat di ruangan itu dengan pintu yang sedikit terbuka. Begitu polisi keluar, topeng Ibu Tari langsung terlepas. Wajah melasnya yang tadi ditunjukkan saat memeluk Intan kini berubah menjadi wajah garang penuh tuntutan yang diarahkan lurus kepada Sinta. Ibu Tari menarik kursi mendekat ke arah Sinta, lutut mereka hampir bersentuhan, menciptakan intimidasi fisik yang nyata. Tanpa basa-basi, Ibu Tari langsung menyemburkan amarahnya dengan logika yang terbalik total. Ia menuding wajah Sinta dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi. Ibu Tari berkata bahwa semua musibah ini terjadi gara-gara Sinta yang teledor meletakkan kunci sembarangan. Menurut Ibu Tari, meletakkan kunci di tempat yang terlihat sama saja dengan menggoda orang untuk mengambilnya. Ia menganalogikan kejadian ini seperti orang yang meletakkan daging di depan kucing lapar. Jika daging itu dimakan, maka yang salah adalah orang yang meletakkannya, bukan kucingnya. Logika sesat itu diucapkan dengan penuh keyakinan, seolah-olah Sinta adalah tersangka utama di sini. Sinta ternganga mendengar tuduhan itu. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia meletakkan kunci di dalam tasnya, di rumah keluarganya sendiri, tempat yang seharusnya aman. Namun Ibu Tari memotong ucapan Sinta dengan kasar. Ia tidak mau mendengar alasan apapun. Bagi Ibu Tari,
Fakta bahwa mobil itu milik Sinta berarti Sinta lah yang harus bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh benda itu. Ibu Tari menekankan bahwa sebagai pemilik, Sinta wajib melindungi pemakai, terlepas dari apakah pemakai itu memiliki izin atau tidak. Kemudian, Ibu Tari mulai masuk ke inti rencananya. Dengan suara yang direndahkan agar tidak terdengar sampai keluar ruangan, ia mendiktekan apa yang harus Sinta katakan kepada polisi nanti saat BAP. Ibu Tari menyuruh Sinta untuk mengaku bahwa Sinta lah yang menyuruh Intan pergi membawa mobil itu untuk membeli obat sakit kepala bagi Ibu Tari yang sedang pusing. Skenario yang dikarang Ibu Tari sangat rapi dalam kebohongannya. Ia berkata jika Sinta mengaku menyuruh, maka Intan hanya akan dianggap menjalankan perintah dan posisinya sebagai anak kecil akan lebih dimaklumi. Ibu Tari meyakinkan bahwa dengan begitu, polisi tidak akan menahan Intan dan masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sinta menatap Ricky, berharap suaminya itu akan membuka mulut dan membela kebenaran. Namun Ricky hanya diam sambil memijat pelipisnya. Saat Sinta mendesak Ricky untuk bicara, Ricky justru mengeluarkan kalimat yang membuat hati Sinta remuk. Ricky berkata dengan suara lirih, meminta Sinta untuk mengalah saja kali ini. Ricky beralasan bahwa Intan adalah adik satu-satunya, masa depannya masih panjang, dan ia tidak tega melihat adiknya mendekam di penjara. Ricky memohon kepada Sinta untuk berkorban sedikit demi keutuhan keluarga. Bagi Ricky, Sinta yang sudah dewasa dan lebih mapan mentalnya dianggap lebih kuat menghadapi tekanan hukum dibandingkan Intan. Permintaan itu terdengar seperti pengkhianatan di telinga Sinta. Suaminya sendiri memintanya untuk melakukan sumpah palsu, sebuah tindak pidana, demi melindungi adiknya yang jelas-jelas bersalah. Sinta menggeleng keras. Ia menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan berbohong di depan hukum. Sinta menjelaskan risiko memberikan keterangan palsu bisa membuatnya ikut di penjara. Selain itu, hati nuraninya tidak bisa menerima jika harus membohongi keluarga korban. Keluarga korban berhak tahu kebenaran bahwa kecelakaan itu terjadi karena kelalaian dan arogansi Intan, bukan karena perintah Sinta. Penolakan Sinta membuat Ibu Tari murka. Wajah wanita parubaya itu memerah padam. Ia bangkit dari kursinya dan menggebrak meja kecil di hadapan mereka. Ibu Tari mengeluarkan kartu asnya, sebuah ancaman yang menyangkut status pernikahan Sinta. Dengan mata melotot, Ibu Tari berbisik tajam tepat di telinga Sinta. Ia berkata bahwa jika sampai Intan dipenjara karena Sinta tidak mau bekerja sama, maka Sinta tidak pantas lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Ibu Tari bersumpah akan membuat hidup Sinta seperti neraka, dan akan menyuruh Ricky menceraikan Sinta saat itu juga. Ia menekan bahwa istri yang baik adalah istri yang bisa menutupi aib keluarga, bukan yang malah mengumbar kesalahan saudara ipar. Intan yang mendengar perdebatan itu ikut-ikutan menekan Sinta. Sambil sesenggukan, ia berkata bahwa Sinta memang tidak pernah menyayanginya. Intan menuduh Sinta sengaja ingin melihatnya hancur karena iri dengan kasih sayang Ibu Tari kepada Intan. Tuduhan-tuduhan tidak berdasar itu terus dilontarkan, menyudutkan Sinta dari segala arah. Mereka bertiga, Ibu Tari, Ricky, dan Intan, kini berdiri sebagai satu kubu yang melawan Sinta seorang diri. Sinta merasa terisolasi, dikepung oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Namun, di tengah tekanan yang bertubi-tubi itu, Sinta justru merasakan ketenangan yang aneh. Hatinya yang tadi sakit perlahan membeku menjadi baja. Ia menyadari satu hal penting, keluarga ini sudah rusak sampai ke akarnya. Mereka tidak mengenal kata tanggung jawab, kejujuran, atau keadilan. Mereka hanya peduli pada diri sendiri dan citra mereka. Sinta sadar, jika ia menuruti kemauan mereka kali ini, ia akan menjadi budak kebohongan mereka selamanya. Ia akan terus diperas dan dikorbankan setiap kali mereka membuat masalah. Sinta menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang berbeda. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan di matanya. Ia menyunggingkan senyum tipis yang penuh arti, senyum yang membuat Ibu Tari sedikit mengerutkan kening karena bingung. Sinta memutuskan dalam hatinya bahwa ia akan bermain cantik. Ia tidak akan meledak-ledak atau berdebat kusir lagi. Ia akan membiarkan mereka berpikir bahwa mereka menang, sementara ia menyusun langkah skakmat yang tak terduga. "Baiklah, Bu. Saya mengerti keinginan Ibu," ucap Sinta dengan nada datar yang sulit ditebak emosinya. Kalimat itu membuat wajah Ibu Tari langsung cerah seketika. Ibu Tari mengira ancamannya berhasil menundukkan Sinta. Ia menepuk bahu Sinta dengan keras sambil tersenyum kemenangan, memuji Sinta sebagai menantu yang tahu diri. Ricky pun tampak menghela napas lega, mengira badai sudah berlalu. Mereka tidak tahu bahwa di balik kalimat singkat itu, Sinta sedang menyiapkan sebuah rencana besar yang akan menghancurkan kecongkakan mereka hingga tak bersisa. Saat itu,
pintu ruangan kembali terbuka. Petugas polisi masuk membawa beberapa lembar kertas BAP. Di belakang polisi, terlihat kerumunan orang yang baru datang dengan wajah-wajah penuh amarah dan kesedihan. Itu adalah keluarga korban. Suasana ruangan mendadak berubah menjadi sangat panas dan tegang. Tatapan keluarga korban yang nyalang menyapu seisi ruangan, mencari sosok yang bertanggung jawab atas kondisi kritis anggota keluarga mereka. Ibu Tari yang tadi tersenyum menang, kini mendadak pucat dan bersembunyi di balik punggung Ricky. Sinta tetap duduk tenang, siap menghadapi babak selanjutnya dengan rencana yang sudah tersusun rapi di kepalanya. Ketegangan di ruangan penyidik memuncak seketika saat rombongan keluarga korban menerobos masuk. Udara yang tadinya pengap kini terasa semakin sesak oleh amarah yang meluap-luap. Di barisan paling depan, seorang pria parubaya dengan wajah keras dan mata merah menyala menatap tajam ke arah Sinta, Ricky, dan Ibu Tari secara bergantian. Di sebelahnya, seorang wanita yang tampak lebih muda menangis terseduh-seduh sambil dipapah oleh kerabat lainnya. Suara tangisannya menyayat hati, sebuah simfoni kesedihan yang kontras dengan rengekan manja Intan sebelumnya. Polisi berusaha menenangkan massa yang emosional itu, meminta mereka duduk agar mediasi bisa dilakukan dengan kepala dingin. Meskipun rasanya mustahil ada kepala yang dingin dalam situasi sedemikian genting. Pria parubaya itu memperkenalkan diri sebagai kakak kandung dari korban. Dengan suara menggelegar yang memantul di dinding-dinding sempit kantor polisi, ia menumpahkan segala kekesalannya. Ia menceritakan bahwa adiknya, korban yang kini terbaring koma di ruang ICU, adalah tulang punggung tunggal bagi istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Kecelakaan ini bukan hanya menghancurkan fisik adiknya, tetapi juga menghancurkan masa depan seluruh keluarga mereka. Ia menuntut pertanggungjawaban penuh, bukan hanya sekadar biaya pengobatan, tetapi juga biaya hidup keluarga korban selama korban tidak bisa bekerja, serta kompensasi atas cacat permanen yang mungkin diderita. Mendengar tuntutan itu, Ibu Tari yang bersembunyi di balik punggung Ricky mulai gemetar hebat. Ia mencicit ketakutan, wajahnya pucat pasi membayangkan nominal uang yang harus dikeluarkan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Saat perwakilan keluarga korban menyebutkan angka estimasi ganti rugi yang mencapai ratusan juta rupiah sebagai itikat baik awal untuk tidak memperpanjang kasus ini kerana hukum yang lebih berat, Ibu Tari nyaris pingsan. Kakinya lemas, dan ia harus berpegangan kuat pada lengan kursi Ricky agar tidak ambruk ke lantai. Angka itu jauh di luar bayangannya, jauh melebihi nilai tabungan pensiunnya yang tidak seberapa. Dalam kepanikan yang luar biasa, naluri bertahan hidup Ibu Tari bekerja dengan cara yang paling egois. Ia tiba-tiba mendorong bahu Sinta ke depan, menjadikan menantunya sebagai tameng hidup. Dengan suara bergetar namun memaksa, Ibu Tari berkata kepada keluarga korban sambil menunjuk Sinta. Ia mengatakan bahwa Sinta adalah pemilik mobil sekaligus orang yang bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Ibu Tari dengan lantang menyebutkan bahwa Sinta adalah wanita karir yang sukses, memiliki banyak aset, dan pasti sanggup membayar semua tuntutan tersebut. Ia seolah mencuci tangan, melemparkan beban berat itu sepenuhnya ke pundak Sinta tanpa rasa malu sedikitpun. Keluarga korban kini beralih menatap Sinta. Tatapan mereka penuh tuntutan dan harapan. Sinta menarik napas panjang, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri tegak, memancarkan aura wibawa yang membuat ruangan sedikit hening. Sinta menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dan permohonan maaf yang tulus atas musibah ini. Ia tidak membela diri atau menyalahkan siapapun di depan keluarga korban, sikap ksatria yang justru membuat emosi keluarga korban sedikit mereda. Namun, saat Sinta hendak menjelaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan, Ibu Tari memotong pembicaraan dengan panik. Ibu Tari, yang takut Intan tetap di penjara jika kesepakatan damai tidak tercapai, langsung mengambil alih negosiasi dengan gegabah. Ia berjanji kepada keluarga korban bahwa pihak keluarga pelaku akan menyanggupi semua tuntutan biaya. Ibu Tari dengan lancang mengatakan bahwa Sinta akan segera menjual rumah warisan orang tuanya dan mencairkan deposito untuk membayar ganti rugi tunai dalam waktu 2 hari. Ricky terbelalak mendengar ibunya menjaminkan harta pribadi Sinta tanpa izin, namun ia tidak berani membantah karena tatapan mata ibunya yang mengancam. Ibu Tari berpikir bahwa dengan mengorbankan harta Sinta, ia bisa menyelamatkan Intan dari jeruji besi dan nama baik keluarganya tetap terjaga. Sinta menatap Ibu Tari dengan pandangan tak percaya. Rumah warisan itu adalah satu-satunya peninggalan almarhum orang tuanya, tempat penuh kenangan yang tidak ternilai harganya. Namun, melihat betapa liciknya mertuanya yang rela menjual apa yang bukan miliknya demi menutupi kesalahan anaknya, Sinta justru semakin yakin dengan rencananya. Ia tidak membantah ucapan Ibu Tari di depan umum. Sinta hanya mengangguk pelan dengan wajah datar, sebuah persetujuan semu yang dianggap Ibu Tari sebagai kepatuhan total. Sinta berkata lirih bahwa ia akan mengurus segalanya sesuai prosedur.
Kalimat ambigu itu ditafsirkan berbeda oleh setiap orang. Ibu Tari mengira Sinta setuju membayar, keluarga korban mengira mereka akan mendapatkan haknya, dan polisi mengira mediasi berjalan lancar. Polisi akhirnya menengahi, menyatakan bahwa meskipun ada kesepakatan ganti rugi, proses hukum pidana untuk kelalaian lalu lintas tetap akan diproses. Namun bisa menjadi pertimbangan yang meringankan di pengadilan nanti. Intan diperbolehkan pulang dengan status tahanan kota dan wajib lapor, dengan jaminan dari pihak keluarga. Sinta menandatangani surat jaminan itu dengan tangan mantap. Bukan karena ia ingin melindungi Intan, tetapi karena ia membutuhkan Intan dan Ibu Tari berada di luar penjara untuk sementara waktu agar drama pembalasan yang ia susun bisa berjalan sempurna. Sinta ingin mereka merasakan harapan palsu melambung tinggi sebelum ia menjatuhkannya ke dasar jurang. Pertemuan itu berakhir dengan suasana yang canggung. Keluarga korban pulang dengan janji manis dari Ibu Tari, sementara Intan dibebaskan sementara dan langsung memeluk ibunya erat-erat. Tidak ada ucapan terima kasih dari Intan ataupun Ibu Tari kepada Sinta yang baru saja menggadaikan seluruh asetnya di hadapan orang banyak. Bagi mereka, pengorbanan Sinta adalah sebuah kewajiban. Sinta berjalan keluar dari kantor polisi sendirian, memandang langit sore yang mulai gelap. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa ini adalah kali terakhir mereka bisa memperlakukannya sebagai sapi perah. 2 hari lagi, saat tenggat waktu pembayaran tiba, ia akan memberikan kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Malam itu, suasana di rumah Ibu Tari terasa sangat aneh. Setelah drama melelahkan di kantor polisi, mereka semua kembali ke rumah itu. Seharusnya ada rasa penyesalan atau keprihatinan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Begitu sampai di rumah, Intan langsung merebahkan diri di sofa ruang tengah, menyalakan televisi, dan meminta asisten rumah tangga membawakan camilan dan minuman dingin. Ia bersikap seolah-olah kecelakaan maut tadi siang hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu begitu ia bangun tidur. Tidak ada sedikitpun gurat kesedihan di wajahnya untuk korban yang sedang bertaruh nyawa di rumah sakit. Lebih mencengangkan lagi, Intan mulai membuka percakapan dengan ibunya tentang mobil. Dengan nada manja yang khas, Intan berkata bahwa ia trauma melihat mobil Sinta yang hancur dan tidak mau lagi menyetir mobil jenis itu. Ia merengek meminta Ibu Tari untuk membelikan mobil baru yang lebih kecil dan lucu, jenis city car yang menurutnya lebih cocok untuk anak muda seusianya. Ibu Tari, bukannya memarahi anaknya yang tidak tahu diri, malah mengelus kepala Intan dengan sayang. Ibu Tari berkata dengan lembut agar Intan bersabar sebentar. Ia berjanji setelah urusan ganti rugi dengan keluarga korban selesai dan Sinta menjual aset-asetnya, sisa uangnya nanti bisa diatur untuk membeli mobil bekas yang layak bagi Intan sebagai hiburan agar tidak stres. Sinta yang sedang berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum, mendengar percakapan itu dengan jelas. Darahnya mendidih, namun ia menahan diri sekuat tenaga. Betapa mengerikannya pola pikir keluarga ini. Mereka sedang merencanakan untuk menguras harta Sinta bukan hanya untuk membayar kesalahan mereka, tapi juga untuk memfasilitasi kemewahan baru bagi si pelaku kejahatan. Ricky yang duduk di meja makan tanpa hanya diam saja, sibuk dengan rokoknya, seolah sudah menyerah dan membiarkan ibunya mengatur segalanya. Keberadaan Ricky yang pasif semakin membulatkan tekad Sinta bahwa ia berjuang sendirian di sini. Sinta membawa gelas airnya masuk ke dalam kamar tamu yang ia tempati bersama Ricky jika menginap. Ia mengunci pintu kamar rapat-rapat. Inilah saatnya ia bergerak. Sinta membuka laptop kerjanya dan mengeluarkan sebuah memori kartu SD kecil dari saku celananya. Itu adalah kartu memori dari kamera CCTV portable yang diam-diam pernah ia pasang di atas lemari hias ruang tengah 3 bulan lalu. Sinta memasang kamera itu awalnya karena sering kehilangan uang tunai dari dompetnya saat berkunjung, dan ia ingin tahu siapa pelakunya. Ternyata, kamera itu kini merekam bukti kejahatan yang jauh lebih besar. Dengan tangan cekatan, Sinta memutar rekaman pada jam kejadian tadi siang. Di layar laptop, terlihat jelas adegan saat Sinta masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian, Ibu Tari terlihat celingukan memastikan situasi aman. Lalu dengan gerakan cepat, Ibu Tari merogoh tas Sinta, mengambil kunci mobil, dan berjalan mengendap-endap menuju kamar Intan. Beberapa detik kemudian, Intan keluar dari kamar dengan wajah sumringah memegang kunci itu. Lalu Ibu Tari memberikan gestur, "Hust," agar Intan diam dan segera pergi lewat pintu belakang. Bukti ini sangat krusial. Ini membuktikan bahwa kunci itu diambil tanpa izin, dicuri, bukan diberikan sukarela oleh Sinta, dan Intan membawa mobil itu atas persetujuan ibunya, bukan Sinta. Sinta menyalin file video itu ke dalam beberapa penyimpanan awan, cloud storage, dan mengirimkannya ke email pribadinya untuk keamanan berlapis. Setelah itu, ia membuka aplikasi pesan singkat di ponselnya. Ia mengumpulkan semua tangkapan layar percakapan di grup keluarga seminggu yang lalu. Di sana tertulis jelas, Sinta melarang keras Intan menyetir mobil barunya sebelum punya SIM.
Ada balasan dari Intan yang marah-marah dan balasan Sinta yang tetap tegas menolak. Jejak digital ini akan mematahkan argumen Ibu Tari yang menuduh Sinta memberi izin atau menyuruh Intan. Langkah selanjutnya adalah yang paling mematikan. Sinta menelepon agen asuransi kepercayaannya, seorang teman lama yang sangat profesional. Meskipun hari sudah malam, agen itu mengangkat telepon Sinta. Sinta menceritakan kronologi kejadian dengan jujur dan mengirimkan bukti video CCTV serta laporan polisi awal. Sinta mengajukan klaim bukan sebagai kecelakaan biasa, melainkan sebagai kasus pencurian kendaraan dan penggunaan tanpa izin. Dalam klausul asuransi Sinta yang premium, kerusakan akibat kendaraan yang dibawa kabur pencuri akan ditanggung, namun pihak asuransi berhak menuntut pelaku pencurian, subrogasi, untuk mengembalikan kerugian tersebut. Agen asuransi itu kaget mendengar pelakunya adalah keluarga sendiri, namun ia mengerti instruksi Sinta. Sinta menegaskan bahwa ia ingin hukum ditegakkan. Ia meminta pihak asuransi untuk memproses kasus ini sebagai tindak pidana pencurian dan gugatan perdata kepada pelaku, Intan dan Ibu Tari, atas kerusakan total mobil tersebut. Sinta juga menghubungi pengacara perusahaannya untuk menyiapkan draft tuntutan hukum balik, jika Ibu Tari nanti mencoba menyerang Sinta saat tahu Sinta tidak akan membayar sepeser pun ganti rugi korban. Malam semakin larut. Di luar kamar, terdengar gelak tawa Ibu Tari dan Intan yang sedang menonton acara komedi di televisi. Mereka tertawa lepas, menikmati kenyamanan di atas penderitaan Sinta dan korban di rumah sakit. Mereka merasa menang, merasa berhasil menaklukkan Sinta dan mengamankan posisi mereka. Mereka tidur nyenyak malam itu dengan mimpi indah tentang masalah yang selesai dengan uang Sinta. Di dalam kamar, Sinta menatap layar laptopnya yang menyala dengan tatapan dingin. Wajahnya tidak lagi menyeratkan kesedihan, melainkan kepuasan dari seorang pemain catur yang baru saja memindahkan pion terakhir sebelum menyerukan skakmat. Tertawalah selagi bisa, Bu, Intan, gumam Sinta pelan. Nikmati 2 hari ini sepuas-puasnya. Karena setelah polisi menelepon lusa nanti, dunia kalian akan runtuh dan tidak ada lagi aku yang akan menopangnya. Sinta mematikan laptopnya, mematikan lampu, dan tidur dengan tenang, menyimpan badai besar yang akan ia lepaskan tepat pada waktunya. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar, membangunkan Sinta dari tidur yang tidak terlalu nyenyak. Hari ini adalah hari pertama dari 2 hari tenggat waktu yang diberikan oleh pihak kepolisian dan keluarga korban untuk menyelesaikan masalah ganti rugi. Sinta bangun dengan kepala yang terasa sedikit berat, namun tekad di hatinya jauh lebih kuat dari rasa lelah fisiknya. Ia melirik Ricky yang masih tertidur pulas di sampingnya, mendengkur halus seolah tidak ada beban berat yang sedang menggantung di atap rumah tangga mereka. Pemandangan itu membuat hati Sinta semakin dingin. Bagaimana bisa seorang suami tidur senyaman itu sementara istrinya dipaksa untuk menjual seluruh aset masa depan demi menutupi kejahatan adiknya? Sinta beranjak dari tempat tidur, mengambil air wudhu, dan menunaikan salat subuh. Dalam sujudnya yang lama, ia tidak lagi memohon jalan keluar, melainkan memohon kekuatan untuk mengeksekusi jalan keluar yang telah ia pilih sendiri. Ia tahu langkah yang akan diambilnya besok akan menghancurkan hubungan ini selamanya, tapi ia sudah tidak peduli. Kehancuran ini bukan ia yang memulai, ia hanya mengakhirinya dengan cara yang adil. Keluar dari kamar, Sinta mendapati suasana rumah Ibu Tari sudah ramai. Aroma masakan nasi goreng terasi yang menyengat memenuhi udara. Di dapur, Ibu Tari sedang memasak sambil bersenandung kecil, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan situasi genting yang seharusnya mereka rasakan. Ibu Tari tampak begitu ceria, seolah beban ratusan juta rupiah yang harus dibayarkan besok hanyalah masalah sepele. Melihat Sinta keluar kamar, Ibu Tari menyapa dengan nada yang dibuat-buat manis, jauh berbeda dari bentakan-bentakannya kemarin di kantor polisi. Ia segera menyuruh Sinta duduk dan menyodorkan piring berisi nasi goreng hangat. Di balik keramahan itu, Sinta tahu ada pamrih yang besar. Benar saja, belum sempat Sinta menyuapkan sendok pertama, Ibu Tari sudah mulai bertanya tentang perkembangan penjualan rumah warisan Sinta. Dengan wajah tanpa dosa, Ibu Tari mendesak Sinta untuk memastikan uang hasil penjualan rumah dan pencairan deposito bisa diterima besok pagi paling lambat. Ia beralasan bahwa keluarga korban tidak boleh menunggu lama, agar Intan tidak perlu dipanggil polisi lagi. Sinta mengunyah makanannya dengan pelan, merasakan rasa hambar di lidahnya meskipun bumbu masakan itu tajam. Ia menjawab dengan tenang dan singkat bahwa semua sedang dalam proses administrasi perbankan dan notaris. Jawaban itu tampaknya cukup memuaskan Ibu Tari. Wanita parubaya itu tersenyum lebar, lalu mulai berceramah tentang betapa pentingnya pengorbanan seorang istri demi keutuhan keluarga besar. Ibu Tari mengatakan bahwa harta bisa dicari lagi, tetapi saudara kandung tidak ada gantinya. Ironisnya, Ibu Tari tidak pernah menganggap Sinta sebagai saudara yang patut dijaga perasaannya.
Tak lama kemudian, Intan keluar dari kamarnya dengan wajah bantal, masih mengenakan piyama. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia duduk di meja makan dan langsung mengeluh bahwa koneksi internet di rumah sedang lambat. Ia bercerita dengan antusias bahwa ia sedang mengincar sebuah tas bermerek yang sedang diskon di toko daring, dan ia takut kehabisan stok jika internetnya lelet. Sinta yang mendengar itu nyaris tersedak. Intan, pelaku yang menyebabkan seseorang koma di rumah sakit, kini sibuk memikirkan belanja online. Tidak ada gurat penyesalan, tidak ada mata sembab karena menangisi dosa, yang ada hanyalah keegoisan murni. Intan bahkan dengan santai meminta Sinta untuk meminjamkan kartu kreditnya sebentar, karena dompet digitalnya kosong. Sinta menolak permintaan itu dengan halus namun tegas, beralasan limit kartu kreditnya sudah habis untuk mengurus biaya administrasi kecelakaan kemarin. Wajah Intan langsung cemberut. Ia membanting sendoknya ke piring, hingga menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Intan merengek pada Ibu Tari, mengadu bahwa Sinta pelit dan mempersulit hidupnya. Ibu Tari, seperti biasa, membela anak bungsunya. Ia menegur Sinta agar tidak terlalu kaku dan perhitungan dengan adik ipar yang sedang kena musibah. Menurut logika Ibu Tari, Intan butuh hiburan agar tidak stres memikirkan kasus kemarin, jadi wajar jika ingin belanja sedikit. Sinta hanya mengangguk pelan, menyimpan amarahnya dalam diam. Ia membiarkan mereka menikmati kegilaan ini satu hari lagi. Biarlah mereka terbang setinggi-tingginya dengan angan-angan mereka, agar rasa sakit saat jatuh nanti semakin terasa remuk. Siang harinya, Sinta pamit keluar rumah dengan alasan harus bertemu agen properti untuk mengurus penjualan rumah. Ricky menawarkan diri untuk mengantar, mungkin karena diperintah ibunya untuk mengawasi Sinta agar tidak kabur, tapi Sinta menolak dengan alasan Ricky harus menjaga Intan di rumah kalau polisi datang mendadak. Alasan itu ampuh membuat Ricky ciut nyali dan memilih tetap di rumah. Sinta pergi membawa mobil taksi daring, namun tujuannya bukanlah kantor agen properti. Ia menuju rumah sakit tempat korban kecelakaan dirawat. Sinta merasa perlu melihat langsung kondisi korban dan bertemu keluarganya, bukan sebagai pihak yang akan membayar ganti rugi sebagai pengakuan salah, tetapi sebagai sesama manusia yang punya nurani. Sesampainya di rumah sakit, lorong ruang Icu terasa dingin dan mencekam. Bau obat-obatan dan pembersih lantai menusuk hidung. Di ruang tunggu, Sinta melihat istri korban yang kemarin menangis di kantor polisi, kini duduk melamun dengan mata kosong di bangku tunggu. Sinta menghampirinya dengan hati-hati. Wanita itu awalnya menatap Sinta dengan curiga dan marah, mengenali Sinta sebagai pemilik mobil maut itu. Namun, Sinta segera duduk bersimpuh di hadapannya, menundukkan kepala dengan rendah hati. Sinta tidak meminta maaf atas nama Intan, karena itu bukan haknya. Sinta meminta maaf atas kelalaian pengawasan terhadap kunci mobilnya yang berujung petaka. Sinta menyerahkan sebuah amplop tebal berisi uang tunai dari tabungan pribadinya. Ia menegaskan bahwa uang ini bukan uang damai, bukan juga uang ganti rugi hukum, melainkan sedekah pribadi dari Sinta untuk membantu biaya makan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak korban selama ayahnya dirawat. Sinta berbisik pelan kepada istri korban, memintanya untuk tetap kuat menuntut keadilan. Sinta memberikan kode tersirat bahwa ia tidak akan menghalangi proses hukum terhadap pelaku sebenarnya. Istri korban menatap mata Sinta dalam-dalam, mencari kebohongan, namun hanya menemukan ketulusan dan ketegasan. Ia menerima amplop itu dengan tangan gemetar, lalu mengangguk pelan. Pertemuan itu singkat namun sangat emosional, memberikan Sinta kekuatan moral tambahan bahwa apa yang akan ia lakukan besok adalah tindakan yang benar. Kembali ke rumah sore harinya, Sinta mendapati suasana yang semakin nyaman bagi para antagonis. Ibu Tari sedang memijat kaki Intan di sofa sambil menonton acara gosip. Ricky sedang bermain game di ponselnya. Mereka menyambut Sinta dengan pertanyaan tunggal, apakah uangnya sudah siap? Sinta menjawab dengan skenario yang sudah ia susun rapi. Ia berkata bahwa pembeli rumah sudah setuju dan dana akan dicairkan besok pagi. Sinta mengusulkan agar besok mereka semua pergi ke kantor polisi bersama-sama, dan transaksi pembayaran ganti rugi akan dilakukan langsung di depan polisi agar ada saksi hukum yang kuat. Ibu Tari setuju dengan semangat menggebu. Ia merasa rencananya berhasil total. Ia membayangkan besok masalah ini akan selesai, nama baiknya bersih, dan Intan bebas dari jerat hukum. Malam itu, Ibu Tari bahkan memasak makan malam istimewa. Ayam goreng lengkuas, sayur asem, dan sambal terasi kesukaan Ricky tersaji di meja. Mereka makan dengan lahap, sesekali bercanda tawa. Sinta ikut makan, memaksa dirinya menelan setiap suapan yang terasa seperti pasir di tenggorokan. Ia memandangi wajah-wajah di hadapannya. Wajah Ibu Tari yang tamak, wajah Intan yang manja dan tak tahu diri, serta wajah Ricky yang pengecut. Ini adalah perjamuan terakhir mereka sebagai sebuah keluarga, pikir Sinta. Menjelang tidur,
Ricky mencoba bersikap romantis kepada Sinta. Ia memeluk Sinta dari belakang dan mengucapkan terima kasih karena Sinta mau berkorban demi adiknya. Ricky berjanji akan bekerja lebih keras untuk mengganti rumah Sinta yang dijual. Janji manis yang Sinta tahu tidak akan pernah ditepati karena gaji Ricky lebih sering habis untuk menutupi gaya hidup ibunya. Sinta melepaskan pelukan Ricky dengan pelan, beralasan ia lelah dan ingin tidur cepat agar besok segar saat di kantor polisi. Ricky tidak curiga, ia malah merasa Sinta sudah sepenuhnya tunduk. Di tengah keheningan malam, saat Ricky sudah terlelap, Sinta membuka ponselnya untuk terakhir kali memastikan semua persiapan. Pesan dari pengacaranya sudah masuk. Semua berkas sudah siap, Bu Sinta. Pihak asuransi juga akan mengirim perwakilan besok pagi di kantor polisi sesuai instruksi ibu. Sinta tersenyum tipis di kegelapan kamar. Ia menatap langit-langit, merasakan detak jantungnya yang berirama tenang. Tidak ada lagi keraguan. Besok, topeng kemunafikan itu akan ia robek paksa. Besok, ia akan mengajarkan kepada mereka arti kata tanggung jawab dengan cara yang paling menyakitkan. Sinta memejamkan mata, membiarkan dirinya hanyut dalam tidur, mengumpulkan energi untuk badai besar yang akan ia pimpin esok hari. Pagi itu langit terlihat mendung, seolah alam turut merasakan ketegangan yang akan meledak di kantor polisi. Sejak bangun tidur, Ibu Tari sudah sangat sibuk mempersiapkan segalanya. Ia menyuruh Intan berdandan yang rapi namun tetap terlihat sopan dan sedih agar menarik simpati polisi. Ibu Tari sendiri mengenakan pakaian terbaiknya, ingin menunjukkan wibawa di depan keluarga korban saat penyerahan uang nanti. Ricky tampak gugup, mondar-mandir memastikan berkas-berkas administrasi keluarga di bawah. Sinta, di sisi lain, tampil sangat tenang dengan balutan pakaian kerja formal dan jilbab berwarna netral. Wajahnya minim ekspresi, tidak menunjukkan ketakutan maupun kegembiraan, sebuah ketenangan yang membingungkan bagi Ricky jika ia cukup peka untuk menyadarinya. Perjalanan menuju kantor polisi diisi dengan ocehan Ibu Tari yang tidak henti-hentinya mengingatkan Sinta tentang apa yang harus diucapkan. Ibu Tari membuat skrip dialog imajiner. Sinta harus meminta maaf, menyerahkan bukti transfer atau cek, lalu memohon agar laporan dicabut saat itu juga. Intan duduk di kursi belakang mobil sewaan sambil bersuah foto dengan wajah sedih caption, "Semoga ada jalan terbaik," untuk diunggah di media sosialnya, seolah ia adalah korban keadaan. Sinta hanya menyetir dalam diam. Sesekali melirik spion tengah, menatap jijik pada kelakuan adik iparnya itu. Setibanya di kantor polisi, suasana sudah ramai. Keluarga korban sudah hadir lengkap dengan pengacara mereka. Wajah-wajah mereka keras, menuntut keadilan. Di sudut lain, beberapa petugas polisi sedang berdiskusi serius sambil memegang tumpukan berkas. Sinta memimpin rombongan keluarganya masuk ke ruangan mediasi. Begitu melihat Sinta, istri korban langsung berdiri, tatapannya tajam namun ada sedikit anggukan kecil yang hampir tak terlihat. Sebuah tanda bahwa ia mengingat pertemuan rahasia mereka kemarin. Inspektur polisi membuka pertemuan dengan formal. Ia menanyakan kepada pihak keluarga pelaku, apakah sudah ada kesepakatan mengenai pertanggungjawaban ganti rugi dan proses hukum selanjutnya. Ibu Tari dengan percaya diri langsung angkat bicara mendahului Sinta. Dengan gaya bicaranya yang sok mengatur, Ibu Tari menyatakan bahwa menantunya, Sinta, sudah siap membayar lunas semua tuntutan hari ini juga. Ibu Tari bahkan menepuk paha Sinta, memberi kode agar Sinta segera mengeluarkan uang atau bukti transfer yang dijanjikan. Semua mata di ruangan itu tertuju pada Sinta. Hening sejenak. Sinta menarik napas panjang, lalu membuka tas kerjanya. Bukannya mengeluarkan cek atau bukti transfer, Sinta justru mengeluarkan sebuah laptop dan menyambungkannya ke proyektor yang ada di meja rapat. Ibu Tari mengernyitkan dahi, bingung dengan apa yang dilakukan Sinta. "Mana uangnya? Sin? Jangan buang-buang waktu," bisik Ibu Tari dengan nada mendesak. Sinta tidak menjawab. Ia berdiri tegak, menatap inspektur polisi dan keluarga korban, lalu berkata dengan suara lantang dan jelas, "Sebelum bicara soal ganti rugi, saya ingin meluruskan fakta kejadian sebenarnya yang selama ini ditutupi." Tanpa memberi kesempatan siapapun untuk menyela, Sinta menekan tombol play pada laptopnya. Proyektor menyala, menampilkan rekaman CCTV ruang tengah rumah Ibu Tari dengan kualitas gambar yang tajam. Video itu memperlihatkan tanggal dan jam kejadian dengan jelas. Di layar besar, semua orang di ruangan itu bisa melihat dengan mata kepala sendiri adegan Ibu Tari yang mengendap-endap seperti pencuri, merogoh tas Sinta saat Sinta sedang salat, mengambil kunci mobil, dan memberikannya kepada Intan. Terdengar pula suara asli dari rekaman itu, bisikan Ibu Tari kepada Intan, "Cepat bawa pergi mumpung Sinta lagi salat, nanti kalau dia marah biar ibu yang urus." Wajah Ibu Tari seketika berubah pucat pasi, seputih kertas. Mulutnya ternganga, matanya terbelalak menatap layar proyektor seolah melihat hantu.
Intan menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Ricky terpaku di kursinya, tubuhnya membeku melihat bukti pengkhianatan ibunya sendiri terhadap istrinya. Ruangan itu mendadak riuh. Keluarga korban mulai berbisik-bisik marah. Polisi menatap Ibu Tari dan Intan dengan pandangan menyelidik yang tajam. Bukti ini mengubah segalanya. Narasi bahwa Sinta memberi izin atau menyuruh Intan, yang selama ini dibangun oleh Ibu Tari, hancur lebur dalam hitungan detik. Belum sempat Ibu Tari menyangkal, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berpakaian rapi dengan tas kerja kulit masuk. Ia memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum dari perusahaan asuransi mobil Sinta. Pria itu menyalami Sinta, lalu berbalik menghadap Intan dan Ibu Tari. Dengan nada profesional namun mematikan, pengacara asuransi itu menjelaskan bahwa berdasarkan bukti video CCTV yang baru saja diserahkan oleh Ibu Sinta, status klaim asuransi mobil tersebut dikategorikan sebagai kerugian akibat tindak pidana pencurian. Artinya, pihak asuransi akan mengganti kerugian mobil kepada Sinta karena Sinta adalah korban pencurian, tetapi pihak asuransi akan melakukan subrogasi, menuntut ganti rugi penuh secara perdata kepada pelaku pencurian, yaitu saudari Intan dan saudari Tari. Saudari Intan dan Ibu Tari, ucap pengacara itu tegas, kami akan melayangkan gugatan perdata senilai harga mobil baru tersebut, ditambah biaya legal, karena Anda mengambil kendaraan klien kami tanpa izin dan merusaknya secara total. Kaki Ibu Tari lemas seketika. Ia merosot dari kursinya, nyaris jatuh ke lantai jika tidak ditahan oleh meja. Ia menatap Sinta dengan tatapan tidak percaya, campuran antara kemarahan dan ketakutan yang luar biasa. Sinta, apa yang kamu lakukan? Kamu mau membunuh ibu? Rintihnya dengan suara serak. Intan di sebelahnya sudah menangis histeris, bukan lagi tangisan manja, tapi tangisan ketakutan murni karena menyadari ia akan digugat ratusan juta oleh perusahaan raksasa. Sinta menatap mereka dengan dingin, tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Saya tidak membunuh siapapun, Bu. Saya hanya menegakkan kebenaran. Ibu yang mengambil kunci itu, Intan yang membawa mobil itu, dan kalian yang harus membayarnya. Kenapa harus harta warisan orang tua saya yang dijual untuk menutupi dosa kalian? Keadaan semakin memburuk bagi antagonis ketika inspektur polisi kembali bersuara. Dengan bukti baru ini, pasal yang dikenakan kepada Intan bertambah berat. Bukan lagi sekadar kelalaian lalu lintas, tapi juga pasal pencurian kendaraan bermotor dan pasal turut serta melakukan kejahatan bagi Ibu Tari. Ancaman hukumannya bukan main-main. Keluarga korban yang melihat fakta ini semakin murka. Perwakilan keluarga korban berdiri dan berteriak lantang, kami tidak mau damai. Kami tuntut mereka berdua di penjara seberat-beratnya. Ternyata kalian penipu. Kalian bilang menantu kalian yang salah, ternyata kalian maling. Ibu Tari gemetar hebat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba meraih tangan Ricky, meminta pembelaan. Ricky, tolong ibu istrimu gila. Ricky, dia menjebak kita. Namun Ricky hanya diam. Ia menunduk dalam-dalam, malu dan tak berdaya. Ia sadar ia tidak bisa membela ibunya di hadapan bukti yang begitu telak. Ia juga sadar, ia telah kehilangan Sinta saat ini juga. Sinta menutup laptopnya dengan gerakan tenang. Ia merasa beban berat di pundaknya terangkat. Ia melihat wajah-wajah pucat pasi orang-orang yang selama ini menindasnya. Ibu Tari yang sombong kini terlihat seperti tikus yang terpojok. Intan yang angkuh kini meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan arah. Hukum karma sedang bekerja dengan sangat cepat dan instan di ruangan 4x5 meter itu. Sinta tidak perlu mengotori tangannya dengan memaki-maki. Ia cukup menyajikan kebenaran, dan kebenaran itulah yang mencekik mereka. Inspektur polisi memerintahkan petugas untuk segera memproses penahanan Intan dan pemeriksaan mendalam terhadap Ibu Tari sebagai tersangka pendamping. Tangisan histeris Intan pecah saat borgol dingin menyentuh pergelangan tangannya. Ibu. Tolong Intan, Bu. Intan gak mau dipenjara. Mas Ricky tolong. Teriaknya memilukan. Tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Ibu Tari sendiri sedang sibuk menahan napas karena serangan panik. Menyadari bahwa rumahnya sendiri mungkin akan disita oleh pihak asuransi dan keluarga korban untuk membayar ganti rugi yang menumpuk. Sinta merapikan jilbabnya, mengambil tas kerjanya, dan bersiap meninggalkan ruangan. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak di samping Ricky yang masih duduk terpaku. Tanpa menoleh, Sinta berbisik, urus keluargamu, Mas. Surat gugatan cerai akan dikirim pengacaraku besok. Aku sudah selesai dengan semua drama ini. Sinta melangkah keluar dari kantor polisi dengan langkah ringan, meninggalkan kekacauan, tangisan, dan penyesalan yang terlambat di belakangnya. Langit di luar masih mendung, tapi bagi Sinta, matahari bersinar sangat cerah. Langkah kaki Sinta bergema pelan di lorong kantor polisi,
saat ia meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi aura kehancuran bagi keluarga suaminya. Udara di luar gedung terasa begitu segar, kontras dengan atmosfer pengap dan penuh kebohongan yang baru saja ia tinggalkan di dalam sana. Sinta menarik napas dalam-dalam, membiarkan oksigen memenuhi paru-parunya, memberikan rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menindih pundaknya seolah menguap begitu saja bersamaan dengan terungkapnya kebenaran. Ia tidak menoleh ke belakang sedikitpun, meskipun sayup-sayup ia masih bisa mendengar teriakan histeris Intan yang memanggil namanya dan Ricky yang mencoba menenangkan ibunya. Bagi Sinta, suara-suara itu kini hanyalah bagian dari masa lalu yang harus ia tutup rapat-rapat. Ia merogoh ponselnya, menghubungi layanan taksi daring, dan menetapkan tujuan ke sebuah hotel di pusat kota. Malam ini, ia tidak akan pulang ke rumah itu lagi. Rumah itu bukan lagi tempatnya bernaung. Sementara itu, di dalam ruangan penyidik, situasi berubah menjadi neraka bagi Ibu Tari. Petugas polisi dengan tegas memisahkan Intan dari pelukan ibunya. Gadis yang biasanya manja dan selalu mendapatkan apa yang ia mau itu kini meronta-ronta seperti anak kecil yang tantrum. Namun kali ini tidak ada yang peduli dengan air matanya. Borgol besi yang dingin mengunci pergelangan tangannya, menjadi simbol bahwa masa depannya yang cerah kini terancam redup di balik jeruji besi. Intan digiring menuju sel tahanan sementara, meninggalkan Ibu Tari yang terduduk lemas di lantai dengan tatapan kosong. Dunia Ibu Tari runtuh seketika. Rencana liciknya untuk mengorbankan Sinta justru menjadi bumerang yang menghantam lehernya sendiri dengan sangat telak. Ricky, yang sedari tadi hanya diam membeku, akhirnya bereaksi. Ia melihat ibunya yang tampak seperti orang gila, bergumam tidak jelas tentang sertifikat rumah dan perhiasan. Kemarahan yang selama ini ia pendam terhadap dominasi ibunya perlahan meledak, bercampur dengan rasa frustrasi dan penyesalan yang mendalam. Ricky mendekati ibunya, bukan untuk memeluk, melainkan untuk menumpahkan kekecewaannya. Ricky bertanya dengan suara bergetar mengapa ibunya harus berbohong dan mencuri. Ricky menyalahkan ibunya karena telah menghancurkan rumah tangganya dengan Sinta. Namun, Ibu Tari yang masih dalam penyangkalan justru balik memarahi Ricky. Ia menuduh Ricky sebagai suami yang tidak becus karena gagal mengendalikan istri. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu terjadi di depan polisi, menjadi tontonan memalukan yang semakin menegaskan betapa rusaknya moral keluarga ini. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang nyata bagi Ibu Tari dan Ricky. Pihak asuransi bergerak dengan sangat cepat dan agresif. Tim legal perusahaan asuransi tersebut tidak main-main dengan ancaman mereka. Karena bukti pencurian dan penggunaan tanpa izin sudah sangat jelas dan terekam CCTV, asuransi menolak menanggung kerusakan mobil Sinta atas nama polis standar. Namun mereka mengganti kerugian Sinta melalui klausul perlindungan aset dari tindak kriminal, dan kemudian mengejar pelaku untuk ganti rugi penuh. Surat gugatan perdata tiba di rumah Ibu Tari 2 hari kemudian. Nilai gugatannya fantastis, mencakup harga mobil baru pengganti, biaya legal, dan bunga kerugian material. Angka itu membuat mata Ibu Tari berkunang-kunang. Belum selesai urusan dengan asuransi, keluarga korban juga tidak tinggal diam. Meskipun Sinta sudah memberikan bantuan pribadi, keluarga korban tetap menuntut keadilan hukum dan ganti rugi medis dari pelaku langsung, yaitu Intan dan keluarganya. Mereka menolak berdamai jika tidak ada jaminan biaya perawatan jangka panjang bagi korban yang masih koma. Tekanan dari dua arah ini membuat Ibu Tari terpojok. Ia tidak punya pilihan lain. Harta benda adalah satu-satunya jalan keluar untuk menghindari hukuman penjara yang lebih berat atau kebangkrutan total. Dengan tangan gemetar dan air mata yang tidak henti mengalir, Ibu Tari terpaksa menyerahkan sertifikat rumah satu-satunya yang ia tinggali kepada pihak bank untuk pinjaman darurat. Namun bank menolak karena nilai sengketa hukumnya terlalu tinggi. Akhirnya, aset-aset berharga Ibu Tari disita untuk jaminan. Emas batangan simpanan masa tuanya, perhiasan-perhiasan yang sering ia pamerkan di arisan, hingga sertifikat tanah warisan di kampung, semuanya harus dilelang cepat dengan harga di bawah pasar untuk membayar tuntutan ganti rugi keluarga korban dan sebagian tuntutan asuransi. Rumah besar tempat mereka tinggal pun terancam disita jika pembayaran tidak lunas dalam tempo sebulan. Ricky yang bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan swasta tidak bisa berbuat banyak. Gajinya habis ketika untuk membayar pengacara Intan yang tarifnya mahal, berharap adiknya bisa mendapatkan keringanan hukuman. Kehidupan mereka yang dulu nyaman dan penuh kesombongan, kini berbalik 180 derajat menjadi kehidupan yang penuh ketakutan dan kekurangan. Di sisi lain, Sinta mulai menata hidupnya kembali dengan tenang. Ia menyewa sebuah apartemen kecil yang nyaman di dekat kantornya. Tanpa kehadiran keluarga Ricky yang toksik, Sinta merasa karirnya justru semakin menanjak. Pikirannya lebih fokus, tidak lagi terganggu oleh drama rumah tangga atau rengekan adik ipar yang minta uang jajan. Proses perceraian berjalan lancar karena Ricky tidak hadir dalam sidang mediasi, terlalu sibuk mengurus kekacauan keluarganya.
Hakim mengabulkan gugatan cerai Sinta secara fair stake. Sinta resmi menyandang status janda, namun baginya, itu adalah status kemerdekaan. Ia bukan janda yang lemah, ia adalah wanita mandiri yang berhasil menyelamatkan dirinya dari kapal yang karam. Suatu sore, Ricky mencoba menemui Sinta di kantornya. Penampilan Ricky sangat kacau. Kemejanya kusut, wajahnya tirus, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia dicegat oleh petugas keamanan lobi, karena Sinta memberikan instruksi tegas untuk tidak menerima tamu bernama Ricky. Dari kejauhan, di balik pintu kaca lobi, Sinta melihat mantan suaminya itu memohon-mohon kepada satpam agar diizinkan masuk. Ada rasa iba di hati Sinta, bagaimanapun Ricky pernah menjadi orang yang ia cintai. Namun, logika Sinta segera menepis perasaan itu. Ricky punya pilihan saat di kantor polisi waktu itu. Ia bisa memilih kebenaran dan membela istrinya, tapi ia memilih diam dan melindungi kejahatan ibunya. Pilihan itu memiliki konsekuensi, dan inilah konsekuensinya. Sinta berbalik badan, kembali masuk ke dalam lift menuju ruang kerjanya, meninggalkan Ricky yang akhirnya diusir paksa oleh keamanan. Kondisi Intan di dalam tahanan semakin memprihatinkan. Gadis yang terbiasa tidur di kasur empuk dengan pendingin ruangan itu, kini harus berbagi sel sempit yang pengap dengan tahanan lain. Kulitnya yang dulu terawat kini kusam dan penuh gigitan nyamuk. Makanan jatah penjara yang hambar membuatnya sering muntah, karena tidak terbiasa. Setiap kali Ibu Tari datang menjenguk, Intan hanya bisa menangis dan menyalahkan ibunya. Ia berteriak bahwa ini semua salah Ibu Tari yang menyuruhnya mengambil kunci mobil. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantung Ibu Tari. Ia sadar, kasih sayangnya yang buta telah menciptakan monster yang kini berbalik menyerangnya. Tidak ada lagi kehangatan antara ibu dan anak, yang tersisa hanya saling menyalahkan di balik jeruji besi pembatas. Puncak dari karma instan itu terjadi ketika pihak asuransi memenangkan gugatan sita eksekusi. Petugas juru sita pengadilan datang ke rumah Ibu Tari dengan membawa truk angkut. Tetangga sekitar berkumpul menonton kejadian memalukan itu. Kursi sofa mewah, televisi layar datar, lemari es 2 pintu, hingga motor Ricky, semuanya diangkut satu persatu keluar rumah untuk dilelang. Ibu Tari menangis histeris di teras, memeluk kaki petugas, memohon belas kasihan. Tapi hukum tidak mengenal air mata buaya. Tetangga yang dulu sering disindir miskin oleh Ibu Tari kini, hanya menatap dengan pandangan sinis. Tidak ada satupun yang mau membantu. Mereka semua tahu bagaimana sombongnya Ibu Tari selama ini. Hari itu, rumah Ibu Tari kosong melompong, sama kosongnya dengan jiwa penghuninya yang telah kehilangan segalanya akibat keserakahan mereka sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu menghantam. Roda kehidupan telah berputar dengan sangat adil, menempatkan setiap orang pada posisi yang sesuai dengan perbuatan mereka. Sinta kini berdiri di balkon apartemen barunya yang berada di lantai 20. Angin sore menerpa wajahnya yang tampak segar dan berseri. Di garasi basement, terparkir sebuah mobil sedan baru berwarna perak, kendaraan yang ia beli dengan uang tabungan dan bonus promosi jabatannya sebagai manajer senior. Mobil itu diasuransikan dengan proteksi maksimal. Namun kuncinya kini ia simpan di brankas digital yang hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya. Sinta belajar banyak dari masa lalu. Kehati-hatian bukanlah tanda pelit, melainkan tanda kedewasaan dalam menjaga amanah. Kehidupan Sinta pasca perceraian justru dipenuhi berkah. Ia sering terlibat dalam kegiatan sosial, termasuk rutin mengunjungi panti asuhan dan memberikan donasi. Salah satu hal yang paling melegakan hatinya adalah kabar tentang korban kecelakaan Intan. Berkat bantuan dana awal yang Sinta berikan secara diam-diam dan ganti rugi yang dipaksa keluar dari aset Ibu Tari, korban tersebut berhasil melewati masa kritisnya. Meskipun harus menjalani terapi jalan karena kakinya pincang permanen, nyawanya selamat dan ia masih bisa melihat anak-anaknya tumbuh. Istri korban pernah menelepon Sinta, mengucapkan terima kasih sambil menangis. Bagi Sinta, itu adalah penutup batin yang ia butuhkan. Ia sudah melakukan bagiannya sebagai manusia yang bertanggung jawab. Kontras dengan kehidupan Sinta yang gemilang, kehidupan mantan mertua dan adik iparnya berada di titik nadir. Rumah besar Ibu Tari akhirnya terjual dengan harga murah untuk menutupi sisa utang ganti rugi dan biaya perkara yang membengkak. Kini, Ibu Tari dan Ricky tinggal di sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit yang becek jika hujan turun. Dinding rumah itu lembab dan catnya mengelupas, sangat jauh dari kemewahan rumah lama mereka. Ibu Tari yang dulu selalu tampil modis dengan perhiasan emas, kini terlihat tua dan ringkih. Penyakit darah tingginya sering kambuh, namun ia tidak punya biaya untuk berobat ke dokter spesialis. Hanya mengandalkan obat warung atau puskesmas dengan antrean panjang. Setiap hari, kerjanya hanya melamun di teras kontrakan, menyesali kebodohannya yang telah menghancurkan hidup anak-anaknya.
Ricky bekerja serabutan setelah terkena pemutusan hubungan kerja dari kantor lamanya, karena kinerjanya merosot tajam, akibat depresi mengurus masalah hukum. Pagi hari ia menjadi pengemudi ojek daring dengan motor sewaan, malam harinya ia kadang membantu mencuci piring di warung tenda pecel lele demi menyambung hidup. Wajahnya kusam, tangannya kasar, dan punggungnya mulai membungkuk karena beban hidup. Setiap kali ia melewati jalan raya dan melihat mobil bagus yang mirip dengan mobil Sinta dulu, hatinya terasa nyeri. Penyesalan itu datang setiap detik. Ia menyesal tidak membela istrinya, ia menyesal terlalu takut pada ibunya, dan ia menyesal telah menyanyiakan wanita sebaik Sinta demi ego keluarga yang semu. Intan sendiri akhirnya divonis hukuman penjara 2 tahun dikurangi masa tahanan. Masa mudanya yang seharusnya indah kini habis di balik tembok derita. Di dalam penjara, Intan mau tidak mau harus belajar mandiri. Tidak ada lagi asisten rumah tangga yang melayaninya. Ia harus mencuci bajunya sendiri, membersihkan sel, dan memakan apa yang ada. Kesombongannya telah luntur, digantikan oleh tatapan mata yang liar namun ketakutan. Teman-teman geng sosialitanya yang dulu ia banggakan tidak ada satupun yang pernah menjenguk. Mereka menghilang begitu tahu Intan tersandung kasus kriminal. Intan benar-benar sendirian, hanya ditemani oleh bayang-bayang kesalahannya sendiri. Suatu hari yang cerah, Sinta memutuskan untuk melakukan satu kunjungan terakhir. Bukan ke kontrakan Ricky, melainkan ke lembaga pemasyarakatan wanita tempat Intan ditahan. Ia merasa perlu menutup buku ini dengan sempurna. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, Sinta duduk menunggu. Tak lama kemudian, Intan keluar dikawal petugas. Penampilan Intan membuat Sinta nyaris tidak mengenalinya. Rambutnya dipotong pendek asal-asalan, wajahnya berjerawat, dan tubuhnya kurus kering. Begitu melihat Sinta, Intan menunduk malu. Tidak ada lagi teriakan atau makian. Sinta mengangkat gagang telepon penghubung, Intan pun melakukan hal yang sama dengan ragu-ragu. "Apa kabar, Intan?" tanya Sinta datar. Intan mulai terisak pelan. Ia meminta maaf berkali-kali, memohon agar Sinta mau membantunya keluar, atau setidaknya membujuk Ricky untuk lebih sering datang membawakan makanan enak. Sinta mendengarkan semua itu tanpa emosi.